Film dimulai menampilkan seorang pria yang tengah berlari sempoyongan di tengah hutan yang sesaat kemudian diserang oleh beberapa orang yang akhirnya dia wafat. Satu tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan beberapa muda-mudi. Mereka adalah sahabat dekat. Yang pertama bernama Regina, ini parasnya. Kemudian gadis ini bernama Leslie, si kalem. Pemuda ini bernama Tom. Yang ini bernama Patty dan Pat. Mereka berlima berniat untuk liburan 1 pekan di rumahnya Leslie yang terletak di sebuah desa di Amerika sana dengan perjalanan yang cukup lama. Thank you for apologizing. Are we good? We're good. Go. Kemudian scene beralih kepada seorang pria berjalan gontai yang menuju rumahnya. Kita panggil saja dengan si John. Rupanya dia baru saja keluar dari penjara selama 10 tahun lamanya. Dengan sangat bahagia si ibu melihat anaknya telah pulang, dia langsung menyiapkan makanan untuk anak sematawayangnya itu. Sabrina, I missed you too, Ma. I'm gonna go lay down for a little bit. Di malam harinya, John berpamitan kepada si ibu untuk keluar rumah sebentar bertemu dengan temannya bernama Bos. Namun, si ibu yang religius menginginkan anaknya untuk tetap di rumah saja. John yang juga tidak percaya dengan Tuhan, akhirnya sedikit percecokan antara keduanya. Si ibu melarang si John berteman dengan si Bos karena dia orang yang tidak percaya agama. Akhirnya John bisa keluar rumah dan sudah ditunggu oleh Bos di depan rumahnya yang dengan bahagia mereka bertemu kembali setelah 10 tahun. Mereka kemudian berniat untuk pergi bersenang-senang malam itu. 10. Walah, tidak disangka John baru saja menghabisi ibunya. Dasar si John ini anak durhaka. Singkat cerita, mereka berdua membeli uyah haram kepada seorang pengedar narkoboy yang sedang bersama pacarnya. Saat mereka bertransaksi, John mengatakan sesuatu yang menyinggung, sehingga di sanalah terjadi percekcokan dan berakhir dengan fatality. Di pagi harinya, saat John dan Bos menyeruput uyah haram, datanglah mobil rombongan Leslie dan kawan-kawan yang saat itu pula mereka berdua punya niat buruk. Pat dan Patty yang merasa lapar masuk ke warung seblak. Di sana Patty merasa curiga melihat gelagat 2 orang pria yang sedari tadi memperhatikan mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba John dan Bos menghampiri mereka dan membuat onar di sana. Sempat John menodongkan pisau ke arah Pat, dan Bos menggoda Patty yang sontak membuat Pat tidak terima. Merasa terancam, Patty berteriak dan meludahi muka John yang membuatnya naik pitam. Untungnya muncul seorang sarip di sana yang membuat John dan Bos mengurungkan niatnya dan kabur dari sana. Hospital. Oh, I'm fine. I'm fine. Sarip yang melihat kekacauan itu memberikan pilihan apakah mereka akan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi atau mereka akan melanjutkan perjalanan saja. Namun karena mereka malas untuk melaporkan yang ujung-ujungnya bayar, mereka mending memilih untuk melanjutkan perjalanan saja dan melupakan kejadian barusan.
Singkat cerita, Leslie dan kawan-kawan tiba di rumahnya yang besar dan bagus, membuat semua temannya kagum dengan rumah itu. Sesampainya di dalam, mereka berkenalan dengan orang tua Leslie. Si ibu bernama Irene dan si ayah bernama Peter. Kebetulan ibu dan ayahnya akan piknik di pantai untuk beberapa hari ke depan, dan mereka berlima akan menginap di sana sampai orang tuanya pulang. Sebelum pergi, Peter mengingatkan kepada mereka jangan sekali-kali membuka dan masuk ke dalam ruangan basement karena di dalamnya ada semacam penelitian yang sedang Peter lakukan. Di kamarnya, Leslie memandangi foto sang calon suami yang telah wafat 1 tahun lalu bernama Samsul. Singkat cerita, malam pun tiba. Leslie dan yang lain tengah mempersiapkan makan malam. Di sana mereka mengenang 1 tahun meninggalnya almarhum si Samsul yang malang dan mendoakannya tenang di alamnya dan diterima di sisi Tuhan. Dengan sedih, Leslie mengenang masa-masa bersama Samsul dulu. Oh, looks delicious. Yes. And no thank you gives me a headache. John is a Haitian freedom fighter. My dad got it when he was volunteering as a doctor. Di saat itu pula, John dan bos yang sedang mencari tempat untuk merampok rumah di tempat yang sepi. Tanpa sengaja mereka melihat mobil yang dikendarai Leslie dan betapa mereka senangnya karena ternyata rumah itu adalah tempat mereka menginap malam ini. Tanpa pikir lama, mereka berdua bersiap untuk menjalankan aksinya. Some sleep. Setelah selesai makan, Leslie izin untuk tidur terlebih dahulu karena kecapean perjalanan badan pegel-pegel. Beberapa saat kemudian, Pat yang sedang duduk sendiri menonton channel Led 7 tiba-tiba mendengar suara kemerusuk entah dari mana asalnya. Merasa penasaran, dia mencari sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari depan rumah yang setelah dibuka, ternyata di sana ada John dan bos yang menjebaknya, dan naasnya Pat digaplok hingga tak sadarkan diri. Oh my God, are you alright? What happened? Gotcha! Oh, this is gonna be fun. It's hell night. Setelah mengikat Pat, kemudian John dan bos mencari yang lainnya dan berhasil menangkap mereka berempat. Untunglah Leslie yang sedang tidur di kamar atas tidak ditemukan. Saat terbangun, Leslie kaget mendengar suara gaduh yang kemudian dia mengendap-endap ke lantai bawah dan mendapat semua temannya sudah terikat. Tak menunggu waktu lama, dia pergi ke sebuah ruangan untuk mencari telepon dan memanggil bantuan Sheriff. Namun naas, telepon tidak bisa tersambung karena sudah disabotase oleh John. Mendengar suara bos yang akan masuk ke ruangan, Leslie secepatnya bersembunyi dan untungnya bos tidak menemukannya. Come on out. Well, if there is anybody in here, you can fuck yourself. We'll get you. Saat bos dan John sedang menggarap Regina dan Patty, Tom dan Pat berusaha melepaskan ikatannya. Dan Tom langsung menghajar bos, namun sialnya Tom justru diserang balik hingga dia pun wafat. Dan akhirnya Regina berhasil melarikan diri. Kembali pada Pat yang melihat Patty sekarat, dia menangis histeris dan berdoa kepada Tuhan atas segala dosanya. Namun tanpa dia sadari, John berada tepat di belakangnya dan menikam hingga Pat pun ikut wafat. Kembali pada Regina yang sedang berlari, akhirnya ditemukan oleh 2 orang pasutri dan dia pun diselamatkan.
Where? At my friend's house, Leslie Van Houten. Her prick boyfriend stabbed me and Kembali pada John, saat bos akan keluar kamar, tiba-tiba Leslie menggaplok kepalanya hingga pingsan, dan John melihat temannya pingsan. Dia menanyakan siapa yang melakukan, dan saat itu pula Leslie sedang bersembunyi di dalam lemari. John yang menyadari ada seseorang di dalam lemari, dan ketika dibuka tiba-tiba Leslie menyerangnya. Sesaat dikejar, Leslie bersembunyi masuk ke dalam basement. I don't know. I got you! I got you! Di saat yang tepat, alhamdulillah Sarip datang dan berhasil bertemu dengan Leslie. Leslie mengatakan ada 2 psikopat dan dia tidak tahu temannya di mana. Leslie diminta oleh Sarip masuk ke basement kembali, sementara Sarip akan mencari teman-temannya. Setelah menyusuri setiap ruangan, akhirnya Sarip berhasil menemukan bos. Namun tanpa dia tahu bahwa John sedang berada di belakangnya, bersiap untuk menyerang. Yang akhirnya Sarip pun ikut wafat dalam misi penyelamatan. Enforcement. You fucking fuck you! I gotta tie something around this. Maybe next time we don't snort. Dan akhirnya pun Patty ditembak dan wafat. All right, enough screwing around. We got shit to do. Kemudian John mencari barang-barang berharga di rumah itu untuk dia rampok. Namun sebelum pergi meninggalkan rumah itu, mereka harus menghabisi dulu Leslie agar kejahatannya tidak ada saksi mata. Dan mereka berniat mencari Pertalite untuk membakar rumah itu. Dan setelahnya mereka akan mencari Regina yang kabur. Sayangnya saat itu pula suara bel pintu depan berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah orang tua Leslie dan beberapa orang yang membawa senjata tajam dengan penutup kelapa. John dan bos heran dong kenapa orang-orang itu berkostum psikopat. Mereka berdua berusaha kabur hingga sampai di mobil. Namun sayangnya komplotan sekte sesat ini berhasil menangkapnya karena mesin mobil telah disabotase. Give me the keys. Oh, you fucking whore! Come on! Fuck! Kembali pada Regina yang sedang berada di rumah, entah di mana dia sedang berada, bersama 2 orang yang tadi membawanya. Dia heran kenapa tidak dibawa ke kantor polisi, malah dibawa ke sini. Disuguhi secangkir es teh panas, namun selepas dia menyeruputnya, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kembali pada John dan bos, mereka berdua ketakutan dan mereka diikat di kursi berhadapan di sebuah ruangan khusus di basement. Ruangan itu ternyata tempat sesembahan sekte sesat yang diikuti oleh keluarga Leslie dan turun-temurun.
for human sacrifices. Disinilah terungkap jelas bahwa keluarga Leslie adalah penganut sekte sesat dan menjebak teman-temannya untuk dijadikan tumbal. Dan calon suami Leslie atau si Samsul, pria yang ada di scene awal tadi, ternyata dijadikan tumbal juga. Upacara pengorbanan itu dilakukan setiap tahun dengan membutuhkan tumbal manusia. Dan kini tiba saatnya Peter mengeksekusi bos hingga kelapannya lepas. John melihatnya berontak, namun apa daya dia tidak bisa apa-apa. Disinilah kita bisa lihat siapa Leslie yang sebenarnya. Padahal dia yang terlihat kalem ternyata sekejam itu. Korban berikutnya, John, dihabisi oleh Peter. Dan ternyata Regina pun ikut menjadi korban. Some fucking body untie me! Stop it. Stop it, you did like him. All right. Di pagi harinya, Leslie bersiap untuk kembali ke kota mencari korban berikutnya. Keluarga itu terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Dan film pun tamat.